Salam Horas, salam jumpa kembali Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di hari Senin ini? Sehat-sehat semua ya, tidak ada yang kurang sesuatu apapun. Mari kita selalu tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, dan kita berikan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan kita pada hari ini. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari Senin ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Dikatakan demikian, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Inilah firman Tuhan, saudaraku, yang mengingatkan kita bisa saja terjadi sesuatu hal di luar prediksi, di luar dugaan kita. Bisa saja kita terkaget-kaget kalau ada kejadian yang tiba-tiba menimpa orang-orang fasik, orang-orang jahat, dan yang lain-lain. Makanya dikatakan di sini pengamsal, janganlah takut akan kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Artinya apa yang mau dikatakan di sana, saudaraku? Bahwa Tuhan akan bertindak adil. Pada waktunya Tuhan akan menghukum orang-orang fasik, orang-orang jahat yang selalu tetap melakukan tindakan kejahatan, yang selalu tetap membuat orang lain tidak nyaman dimanapun dia berada. Oleh karena itu, disinilah kita lihat bagaimana Tuhan itu ya bertindak untuk selalu tetap memberikan kenyamanan kepada kita. Dan karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Memang benar, saudaraku, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang selalu tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan, itulah yang senantiasa terhindar dari segala mara bahaya. Dan itulah yang mau diingatkan supaya kita selalu tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Bersandar berarti mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Karena Tuhan itu pasti akan melindungi, menjaga, memelihara kehidupan kita. Dan kuasanya nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan sehingga kita terhindar dari jerat orang-orang jahat. Kita tidak mau tergoda, kita tidak mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa duniawi ini, tetapi kita selalu tetap konsisten. Jadi ini adalah masalah kekonsistenan juga, saudaraku. Bagaimana kita konsisten mengikuti Yesus. Jangan kita takut atau terkejut melihat kebinasaan orang-orang fasik kalau sudah Tuhan bertindak. Mari kita melihat itu sebagai kuasa Tuhan yang bekerja, yang memberikan kenyamanan kepada kita, yang memberikan keamanan kepada kita, karena Tuhan tidak mau orang-orang yang bersandar kepadanya diganggu oleh hal apapun yang ada di dunia ini. Tuhan mau supaya kita nyaman dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun anak-anak kita sekolah atau kuliah, dimanapun kita bekerja dan yang lain-lain. Tuhan menghendaki supaya kita selalu tetap hidup dengan damai sejahtera. Itu sebabnya dikatakan di sini, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Tuhanlah yang menjadi pegangan bagi kita. Sehingga ketika ada terjadi sesuatu hal di luar prediksi kita, tiba-tiba ada peristiwa yang bisa saja membuat kita terkejut, tapi kita diingatkan, saudaraku, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, dan Tuhan menghindarkan kita dari berbagai mara bahaya. Kalau Tuhan sudah menghindarkan kita dari berbagai mara bahaya, tentu saja mari kita respon itu, saudaraku, dengan bersyukur kepada Tuhan, dan jangan kita lelah. Ya, jangan kita bosan-bosannya
hidup berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena perjalanan kehidupan kita ini kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan sana, apa yang akan kita alami. Tetapi percayalah saudaraku, dalam Tuhan Yesus semua berjalan dengan baik. Aminkan dulu kekuat. Amin. Jangan ragu dalam perjalanan kehidupanmu. Disinilah kita diberikan kepastian dan jaminan bahwa Tuhan akan menghindarkan kaki kita dari jerat, katanya. Tuhan tidak mau ya kita ini jatuh ke dalam jurang, jatuh ke dalam godaan kejahatan dan yang lain-lain. Tuhan mengingatkan kita dengan kuasa Roh Kudus supaya kita selalu tetap hidup bersama dengan Dia. Dan kalau orang sudah bersandar kepada Tuhan, tentu hidupnya selalu tetap melakukan kebaikan demi kebaikan, sehingga dia selalu tetap mengeluarkan aura positif dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa dia menyenangkan hati orang lain melalui sikapnya, melalui perilakunya, melalui perbuatan atau tindakannya, dan bahkan melalui senyumnya sekalipun bisa membuat orang lain senang dan merasa terberkati. Itulah orang-orang yang sudah bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, jangan takut kepada kekejutan yang datang tiba-tiba, katanya. Karena Tuhan selalu tetap bersama dengan kita, melindungi kita, menjagai kita, memelihara kehidupan kita. Baik kita ketika kita di rumah, atau di perjalanan kita, atau di acara apapun itu, atau sedang bekerja, atau sedang beraktivitas, atau anak-anak kita sedang sekolah. Percaya saudaraku, ada tangan Tuhan yang selalu tetap memberikan pengasihannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami Tuhan jangan terkejut ketika ada kejadian tiba-tiba datang, tiba-tiba terjadi, dan orang-orang fasik Tuhan hukum. Karena Tuhanlah sandaran kami yakin dan percaya Tuhan menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Berkatilah kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu yang saat ini sedang berangkat bekerja atau sedang di pekerjaan, atau di rumah, atau beraktivitas, atau apapun kegiatan mereka saat ini. Kami yakin Tuhan memberi pertolongan kepada mereka. Berkati mereka Tuhan, terutama saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sedang berbaring di rumah sakit maupun di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan memberi kesembuhan. Tuhan angkat penyakit mereka dan memberi mereka Tuhan kesehatan. Dan berkati juga pekerjaan dan juga studi atau sekolah atau usaha dari jemaat-Mu yang Kau kasihi. Dan Tuhan yang menunjukkan lapangan pekerjaan kepada anak-anak-Mu yang sedang giat sekarang mencari pekerjaannya. Tuhan, berilah kekuatan kepada yang berkebutuhan khusus, dan setiap keluarga lepas keluarga, biarlah tangan pengasihan-Mu yang menyertai mereka. Kiranya Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di hari ini. Selalu tetap bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, anak-anak kami selamat sekolah, dan selamat mencari pekerjaan. Tuhan Yesus selalu tetap menyertai kita. Tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.